Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4. Hari ini bu guru kita adalah Bu Santi. Tema kita kali ini masih tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kita mulai belajar ya. Pembelajaran kita hari ini materinya adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Kita akan belajar bagaimana membuat peta pikiran dalam bentuk diagram tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada dalam suatu paragraf. Nah, kalian masih ingat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan bentuk diagram memudahkan membentuk alur pikiran. Hal tersebut karena satu gagasan pokok akan menjadi beberapa gagasan pendukung. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung model diagram, caranya bisa kita pelajari. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana caranya ya. Yang pertama, kalian bacalah teks dengan cara membaca intensif dan berulang-ulang hingga kalian paham betul isinya. Kemudian yang kedua, tentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Nah, yang ketiga, berilah tanda garis pada gagasan pokok dan setiap garis menunjukkan satu gagasan pokok. Yang perlu kalian ingat, yang pertama, posisi gagasan pokok ada di bagian awal, akhir, atau hasil ringkasan. Yang kedua, gagasan pendukung merupakan penjelasan dari gagasan pokok. Perlu diingat ya, ingat hal itu setiap kali kalian menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks paragraf. Nah, perhatikan contoh paragraf berikut ini. Di sini ada sebuah paragraf. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, kalian perhatikan dan simak paragraf ini, kemudian kalian perhatikan ada berapa kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini judulnya adalah bekerja sama dalam keberagaman. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah Ibu bagi menjadi kalimat-kalimat ya. Bisa kalian lihat di sini ada 7 kalimat. Yang manakah yang gagasan pokok, yang manakah gagasan pendukung. Bisa kalian lihat di sini ada kalimat yang pertama, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Nah, kalimat pertama ini merupakan gagasan pokok karena dijelaskan dalam kalimat-kalimat berikutnya. Nah, Edo dan kelima temannya ini mendapatkan tugas tentang percobaan bumi.
Nah, bagaimana caranya mereka melakukan percobaan tersebut dijelaskan pada kalimat-kalimat berikutnya. Yang pertama, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Edo, kemudian menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, Lani membawa kaleng, Udin membawa benang kasur, kemudian mereka berkumpul di depan rumah. Nah, mereka siap melakukan percobaan. Kalimat-kalimat setelah kalimat pertama merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Nah, sekarang kita bisa buat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Caranya seperti ini. Tadi, kalimat Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, ini merupakan gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukungnya apa saja? Nah, yang pertama, pulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Rumahnya siapa? Rumahnya Edo ya. Kemudian yang kedua, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kalimat yang ketiga, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Ini merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas berikutnya. Yang selanjutnya, Udin dan Beni membawa benang kasur. Nah, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Nah, yang terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, kalimat pertama pada paragraf tadi merupakan gagasan pokok, yaitu Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Kemudian dijelaskan dalam 6 gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Nah, apakah kalian di sini sudah memahami bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ingat, tadi gagasan pokok itu bisa terdapat pada awal, akhir, atau hasil ringkasan dari sebuah paragraf. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pelajaran kita hari ini? Alhamdulillah kalau kalian sudah memahaminya. Sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.